wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, dan segenap sesepuh serta orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, surat Ghafir ayat 52 yang akan kita baca, 53 yang akan kita baca. Di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, dan janji Allah kepada Nabi Musa dan juga janji Allah kepada para nabi lainnya, pasti Allah akan menolong utusan-utusannya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqul ashhad. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa kami akan menolong utusan-utusan kami dan juga orang-orang yang bersamanya. Artinya orang-orang yang mengikuti para nabi ini pasti nanti akan ada pertolongan. Ya di dunia ditolong, di akhirat juga ditolong. Semua umat yang mengikuti para rasul itu pasti akan mendapat janji pertolongan, termasuk kita insya Allah. Allah akan memberikan pertolongan kita kepada orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah menceritakan tentang Nabi Musa melawan Firaun, kemudian di sini masih melanjutkan Nabi Musa pada periode berikutnya. Jadi ada beberapa fase atau ada beberapa periode dakwahnya Nabi Musa. Dakwah yang pertama di Mesir. Dakwah yang pertama ngajak Firaun, ngajak supaya mengembalikan Bani Israel atau memasrahkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Selain itu juga ngajak untuk menyembah Allah. Kemudian setelah Firaun selesai masanya, maksudnya Allah tenggelamkan Firaun, Allah tenggelamkan. Nah, kemudian mulailah pada periode berikutnya, fase berikutnya, yaitu fase di mana Nabi Musa alaihissalam mendapat Taurat. Jadi di Mesir belum ada kitab. Di Mesir belum ada wahyu Allah turun kepada Nabi Musa, belum berupa kitab, belum. Kalaupun ada, bukan berupa kitab tapi berupa suhuf. Suhuf 10 perintah Tuhan. Emang ada 10 suhufnya Nabi Musa, saudara. Ada suhuf perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, Ten Commandments, yang orang Yahudi sebut itu, orang-orang Barat sebutnya 10 perintah Tuhan. Ini memang ada 10 lembar atau 10 suhuf. Nanti setelah suhuf
di Mesir dapat suhuf, baru berikutnya pada periode setelah Firaun Allah tenggelamkan, baru Nabi Musa menerima kitab. Inilah kitab yang tertua, kitab yang paling awal, dan sebelumnya belum ada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Ada beberapa suhuf, diantaranya suhuf kepada Nabi Syif alaihissalam, suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga suhuf kepada Nabi Musa. Nanti setelah itu baru kitab. Nah, ini kitab yang pertama kali adalah kitab Taurat. Ini ada dalam pembahasan ayat berikut ini, itu ayat 53 yang akan kita baca. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa laqad arsalna Musal huda wa laqad arsalna Musal huda wa laqad arsalna Musal huda wa awrathna bani Israil al-kitab hudaw wa dzikra li ulil albab. Wa laqad ataina, dan sungguh aku telah memberikan kepada Musa al-huda, petunjuk. Maksudnya at-taurata, kami telah berikan Musa Taurat, wal mu'jizati, dan beberapa mukjizat. Wa awrathna, dan kami wariskan Bani Israil kepada Bani Israel mimba di Musa, kepada mimba di Musa, setelah Musa kami wariskan al-kitaba, akan kitab. At-Taurata maksudnya Taurat juga. Hudan ay hadian, sebagai sesuatu yang menunjukkan, wa dzikra, dan juga sebagai peringatan, li ulil albab, untuk orang-orang yang memiliki akal. Tadhkiratan li ashabil uqul, maksudnya sebagai peringatan untuk orang-orang yang memiliki akal. Albab jamak dari lub, kadang-kadang disebut sebagai ulul albab. Ini sama seperti ashabul uqul. Kalau disebutkan ulul albab, itu maksudnya orang-orang yang punya akal. Tentu yang dimaksud di sini akal yang sehat, akal yang lurus. Karena ada orang yang punya akal, cuma akalnya mengsong. Ada Pak, akalnya mengsong. Kenapa akal bisa mengsong? Karena udah terpengaruh sama hawa nafsu. Udah terpengaruh dengan hawa nafsu. Di antara hawa nafsu itu kalau cinta berlebihan dan kalau marah berlebihan. Orang kalau udah demen berlebihan, cintanya berlebihan, orang bilang hitam mah enggak hitam, dia mah putih cantik. Orang berlebihan itu udah akalnya udah mengsong tuh. Atau benci berlebihan juga gitu. Benci berlebihan ini juga bisa membuat akal itu tidak lurus lagi. Saking bencinya sama musuhnya, dia bilang yang namanya kapas hitam. Dia bilang kapas mah di mana mah ini hitam. Itu musuhnya bilang putih, enggak ada kapas putih, semua kapas hitam. Itu putih diwantek, kata dia. Ini gara-gara dia benci berlebihan, gara-gara dia cinta berlebihan, maka akarnya bisa tidak lurus. Nah, di sini petunjuk ini untuk orang-orang yang akalnya lurus, orang-orang yang mau berpikir dan juga mau menggunakan akalnya. Hadirin sekalian, biasanya orang mendapatkan petunjuk, hidayah istilah lainnya, itu kalau dia punya sifat tadarru, punya sifat merendah. Kalau punya sifat merendah, sopan, kemudian rendah hati, dan merasa enggak paling pintar, itu insya Allah dapat petunjuk. Insya Allah akan dapat petunjuk. Orang yang misal ada orang dalam pencarian, dia dalam pencarian kebenaran, mencari agama yang paling benar itu apa. Nah, dia mencari semua agama, dia pelajari. Kalau memang dasarnya dia penuh kerendahan hati, jadi dia tidak sombong dan dia tidak merasa paling pintar, mencari terus pasti akan ketemu, dan pasti akan ketemu Islam. Kalau nggak ketemu Islam, berarti di situ udah ada kesombongan atau udah ada hawa nafsu. Emang yang dia cari sebenarnya bukan kebenaran. Yang dia cari misalnya gitu ya, yang dia cari dalam penelitian itu misalnya dalam karyanya dia cuma milih gelar, misalnya gelar doktor atau lain-lain sebagainya.
Tidak ada kejujuran di sini, bukan benar-benar untuk mencari, tetapi dia bukan benar-benar untuk mencari kebenaran, tapi untuk selain itu, selain yang hak. Ini orang-orang yang punya akal yang lurus. Ini artinya adalah orang-orang yang memiliki akal yang belum terpengaruh oleh hawa nafsu, belum terpengaruh oleh satu kecenderungan. Cinta tidak berlebihan, benci juga tidak berlebihan. Selain itu juga, selain cinta dan benci, juga rendah, ada rendah diri. Kalau sombong nggak bakal dapat petunjuk. Orang sombong menerima kebenaran, dia tidak akan mau masuk nasihat. Jangankan dari yang sepantarnya, dari yang senior dia nggak bakal nerima karena udah sombong. Nah, tapi kalau rendah hati, insya Allah bisa dapat petunjuk. Inilah orang-orang yang memiliki akal atau ulil albab. Nah, ini penutup dari ayat 54. Sebelumnya di ayat 53 dan 54, Allah menyebutkan di sini, sungguh kami telah berikan kepada Musa petunjuk berupa Taurat dan mukjizat. Taurat dan mukjizat yang dimaksud di sini kitab dan juga mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Masa berdakwah selesai dari Mesir, kemudian Nabi Musa mulai masa baru memimpin Bani Israel, dan Nabi Musa menerima Taurat, kitab pertama kali. Selain itu juga menerima mukjizat-mukjizat yang sudah-sudah. Mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, itu termasuk mukjizat. Nabi Musa bisa menghilangkan wabah kutu, belalang dan lain sebagainya. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Sungguh kami sudah berikan petunjuk. Maksudnya adalah Taurat dan mukjizat. Nah, ini Taurat dan mukjizat ini Allah berikan kepada Nabi Musa untuk memberikan satu bukti bahwasannya Nabi Musa utusan Allah. Setiap rasul ini pasti akan Allah berikan argumen atau hujjah, bukti bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah. Di antaranya lewat mukjizat. Nabi Musa kebetulan yang pertama kali lewat kitab, maksudnya diberikan juga bukti berupa Alkitab, berupa Al-Huda atau berupa petunjuk, yaitu kitab Taurat. Nah, setelah itu bukan hanya Musa, tapi kitab itu kami wariskan. Kitab itu kami wariskan kepada Bani Israel. Bani Israel setelah Musa. Bani Israel yang dimaksud di sini adalah keturunannya Nabi Ishak. Sering saya sampaikan, Israel itu nama lainnya bukan keturunan Nabi Yakub. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Yakub bapaknya namanya Ishak. Ishak bapaknya namanya Ibrahim. Jadi Yakub nama lainnya alias Israel. Kalau disebutkan Bani Israel di sini berarti Bani Yakub. Artinya keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu siapa? Yang sekarang kenal dengan Yahudi. Itu keturunan Yakub. Nah, hadirin sekalian, kalau di awal di sini walaqad ataina Musal kitab wa awrathna Bani Israil al-kitab. Walaqad ataina Musal huda wa awrathna Bani Israil ilal kitab. Kami telah memberikan kepada Musa petunjuk dan kami wariskan kepada Bani Israel Alkitab. Ada beda di sini. Kami memberikan kepada Musa petunjuk. Padahal yang dimaksud disebut petunjuk di sini adalah Taurat. Tetapi begitu dan kami wariskan kepada Bani Israel, kami wariskan Taurat. Ini ada perbedaan. Kalau Allah menyebutkan kami berikan petunjuk kepada Musa, maksudnya Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu pasti sepenuhnya menjadi petunjuk buat Nabi Musa. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sepenuhnya buat jadi petunjuk untuk Nabi Musa. Tapi begitu sudah selesai masa Nabi Musa wafat, kemudian masa nabi-nabi setelahnya, umatnya ini mewarisi kitab Taurat ini. Cuma belum tentu semuanya dapat petunjuk. Artinya secara fisik, secara kitabnya tetap ada. Kalau kitab itu bisa dipegang siapa aja. Tetapi kalau petunjuk belum tentu. Petunjuk hanya untuk orang yang iman kepada kitab itu.
Kalau Quran ini sampai sekarang orang bisa melihat, bisa menyaksikan, dan juga masih bisa ya memegangnya. Tapi kalau petunjuk, nanti dulu, petunjuk lihat-lihat. Allah akan memberikan petunjuk hanya untuk orang-orang yang percaya dan juga membenarkan Al-Quran. Ini bedanya kenapa redaksinya di ayat 53 ini, kami telah memberikan kepada Musa petunjuk, walaupun maksudnya Taurat, dan kami wariskan kepada Bani Israel kitab. Kitab itu sudah pasti, kalau petunjuk itu sudah pasti merupakan petunjuk, sudah pasti merupakan kandungan yang dalam kitab. Tapi kalau kitab ini belum tentu bisa diterima petunjuk oleh semua orang. Allah hanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau beriman atau orang-orang yang mau percaya dengan kitab tersebut. Ini perbedaannya. Kenapa redaksi yang awal Al-Huda, tapi yang berikutnya Al-Kitab. Wa dzikrul lil albab. Fasbir. Maka fasbir li hukmi rabbika. Fasbir inna wa'dallahi haq. Maka sabarlah wahai Muhammad, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah, binasri auliyaihi, dengan menolong kekasih-kekasihnya, hakun, itu benar. Wa anta, dan engkau, wa man tabi'aka, dan orang yang mengikutimu, minhum, itu termasuk orang-orang atau termasuk para kekasih Allah. Wastaghfir, dan mohon ampunlah engkau, lidzambika, untuk dosamu, liyustanna bika, supaya engkau diambil sunnahnya. Wasabbih, dan sholatlah engkau, multabisan bihamdi rabbika, dengan penuh menyucikan Tuhanmu, memuji Tuhanmu, bil asyiyi, pada waktu sore. Yang dimaksud bil asyiyi wa huwa ma ba'da zawal wa huwa min ba'di zawal, yaitu waktu setelah zuhur, wal ibkari, dan juga di pagi hari. Yang dimaksud di sini as-shalawatil khams, salat-salat yang 5. Allah tegaskan bahwa kami sudah berikan kepada Musa petunjuk, dan juga kami wariskan kepada Bani Israel kitab, bukan petunjuk. Kalau petunjuk kami berikan kepada Musa, tapi kalau kepada Bani Israel bukan petunjuk tapi kitab. Lah terus gimana kitab isinya? Isinya memang petunjuk, cuma yang bisa menerima petunjuk itu cuma orang-orang yang percaya kepada kitab tersebut. Lalu di sini disebutkan kitab inilah yang akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang memiliki akal yang tadi di awal kita bahas, yaitu akal yang lurus. Kalau akalnya tidak lurus, maka dia condong kepada sesuatu misalnya, maka tidak akan mendapat petunjuk ini. Dilanjutkan, wahai Muhammad, sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Hadirin sekalian, ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya, kami akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang beriman yang bersamanya. Dikaitkan dengan itu, maka Nabi Muhammad disuruh fasbir, sabar Muhammad, sama. Ini merupakan tasliyah atau merupakan penghibur untuk Nabi Muhammad. Maksudnya bukan cuma engkau saja, bukan cuma orang Islam pada masa ini saja yang disakiti oleh orang-orang kafir, bukan hanya engkau saja yang diingkari oleh umatnya. Dulu Musa juga begitu. Musa juga diingkari oleh umatnya, Musa juga dikejar-kejar oleh Fir'aun. Jadi fasbir, maka sabarlah. Hiburan atau tasliyah seringkali Allah berikan dalam Al-Quran berupa kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Ini untuk Nabi Muhammad sebagai penghibur dan juga sebagai motivasi, supaya ada rasa, oh bukan hanya saya, bukan cuma saya yang seperti ini, tapi sama utusan-utusan sebelumnya, sebelum saya, sebelum Nabi Muhammad maksudnya, ini juga sama, bernasib sama. Jadi senasib, sepenanggungan, karena memang sama-sama nabi atau rasul. Dan nabi rasul itu nabi dan rasul itu tidak wajib diterima, nggak wajib diterima. Maksudnya sifat wajib rasul itu kan cuma 4.
sidik, amanah, fatonah, tabligh, itu doang. Nggak ada sifat wajib Rasul muttaba atau diikuti oleh orang-orang, diikuti oleh orang atau diikuti oleh semua orang, nggak ada. Sifat wajib Rasul cuma 4 itu doang. Tidak ada wajib diterima atau wajib diikuti oleh orang. Jadi kalau ada Rasul diingkari oleh sebagian umatnya, ya nggak apa-apa, wajar. Karena yang namanya Rasul tidak wajib sukses. Yang namanya Rasul tidak wajib berhasil, mampu atau mengajak semua umatnya. Rasul tidak wajib sukses dakwahnya semuanya jadi ikut dia, enggak. Pasti ada yang mengingkari. Ini yang tadi dikatakan fasbir, sabarlah wahai Muhammad, karena sesungguhnya Musa juga seperti itu. Sabarlah wahai Muhammad, karena sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Kalau Allah berjanji akan menyelamatkan pengikut-pengikutnya Musa, yaitu Bani Israel, maka janji Allah juga akan diterapkan kepada orang-orang Islam, pengikutmu wahai Muhammad. Maka sabarlah, Allah pasti akan menyelamatkan dan akan menolong orang-orang Islam. Jadi saat itu memang penyiksaan kepada orang-orang Islam di Mekah itu benar-benar parah, Pak. Orang yang ikut Nabi Muhammad ini kalau dia kebetulan budak, kebanyakan memang budak, kebanyakan memang hamba sahaya yang disiksa. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu punya hukum sendiri. Kalau ada satu orang dari satu suku dia hilang nyawanya, maka harus balas nyawa juga. Hilang kupingnya harus balas kuping juga. Hilang tangannya harus balas tangan juga. Itu namanya hukum qisas. Sebelum Islam datang udah begitu di Arab. Jadi di masa jahiliyah. Begitu Islam datang, itu nggak dihilangkan. Artinya memang ada sesuatu yang baik di situ. Menjamin, ada jaminan dengan qisas, maka akan ada jaminan bahwa orang nggak akan sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau nggak ada qisas bisa sembarangan, nyawa gampang banget. Kayak sekarang begini kan gampang banget nyawa ya. Tapi kalau ada qisas orang mikir-mikir. Cuma hadirin, biasanya yang sangat rentan ini hamba sahaya, budak. Kalau budak dia dikisos, kalau budak dia dibunuh misalnya, maka nyawa budak harus dibayar dengan nyawa budak. Contoh begini, ada budak namanya Sumayyah, sahabat Rasulullah, mati. Yang membunuh padahal yang membunuh tuannya kan orang merdeka. Dan tuannya ini bangsawan Arab saat itu. Maka waktu Sumayyah mati dibunuh, yang dibalas atau yang bayarnya dengan nyawa budak lagi. Nggak boleh bayarnya dengan nyawa orang merdeka. Itu kenapa banyak dari sahabat Nabi yang disiksa ke kalangan budak. Sebab kalau yang disiksa dari kalangan orang-orang merdeka, bayarnya orang merdeka lagi. Dan juga harus yang satu kufu atau satu level. Ini juga yang membuat Nabi Muhammad dilindungi, dan juga alhamdulillah Nabi Muhammad oleh Abu Thalib ini benar-benar dijaga. Orang-orang mikir-mikir juga, kalau sampai Nabi Muhammad mati, itu yang kudu ngebayar nyawanya harus orang yang selevel dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa dibalas dengan yaudah bayar satu orang juga, cuma orang yang ecek-ecek nggak bisa. Taruhlah misalnya yang Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad mati karena dibunuh oleh orang kafir, maka yang kena bisa Abu Sufyan, yang kena bisa Abu Jahal. Jadi orang-orang yang memang levelnya tinggi di kalangan kafir Arab pada waktu itu. Jadi mikir-mikir, ini namanya qisas. Penyiksaan kepada orang-orang Islam pada masa awal di Mekah ini sangat berat. Nabi Muhammad di sini disuruh bersabar-sabar, fasbir, sabar, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Nanti akan kami tolong sebagaimana kami menolong Musa dan para pengikutnya. Dan selain sabar wahai Muhammad, mohon ampunlah untuk dosamu, wastaghfir li dzambik. Saudara sekalian,
Ini Nabi Muhammad diperintahkan wastaghfir li dzambik, dijelaskan oleh Imam Jalalain, liyustanna bika, mohon ampunlah atas dosamu wahai Muhammad, liyustanna bika, agar engkau diikuti. Pertama, di sini bisa kita ambil pengertian, maksudnya Nabi Muhammad disuruh istighfar. Istighfar itu artinya minta ampun, mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang dimaksud Nabi Muhammad diperintahkan istighfar itu bukan artinya Nabi Muhammad punya dosa, karena Nabi Muhammad maksum. Nabi Muhammad terjaga dari dosa. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua para nabi punya sifat ismah atau punya sifat maksum. Ya Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, nggak ada kesalahan, terjaga yang namanya nabi, baik dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Semua seluruh nabi itu punya sifat maksum. Jadi perintah, wahai Muhammad beristighfarlah, wahai Muhammad mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Ini maksudnya liustan nabika, supaya engkau diikuti. Maksudnya supaya jadi sunnah untuk kita umatnya, supaya kita umatnya mengikuti Nabi Muhammad dalam hal istighfar, astagfirullahaladzim. Betul Nabi Muhammad dalam satu riwayat hadis, wallahi inni la astaghfirullaha sab'ina marrah kulla yaum. Demi Allah saya istighfar sehari 70 kali. Nabi Muhammad. Tapi istighfarnya Nabi Muhammad bukan karena dosa, bukan. Buat nyontohin umatnya. Satu. Yang kedua, saudara, ada juga wastaghfir lidzambika. Ini maksudnya ada yang mudhof, dalam bahasa Arab itu ada mudhof yang dibuang. Yang dimaksud dengan wastaghfir lidzambika, mohon ampunlah untuk dosamu, maksudnya mohon ampunlah untuk dosa-dosa umatmu. Termasuk keutamaan kita umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad selalu memohonkan ampunan untuk umatnya. Allahumma gfir li ummati, Allahumma gfir li ummati. Nabi Muhammad selalu memohonkan ampunan untuk umatnya. Jadi yang dimaksud di sini bukan mohon ampunlah untuk dosamu, bukan, tapi mohon ampunlah untuk dosa umat-umatmu. Pengertian yang kedua. Jadi tidak bisa kita wastaghfir lidzambika artinya Nabi Muhammad diperintah buat istighfar karena banyak dosanya, enggak mungkin, karena Nabi itu terpelihara dari dosa. Wastaghfir lidzambika, agar kita mengikuti. Ada sebagian yang senada dengan ini. Nabi Muhammad pernah lupa sholat. Ini sebenarnya tidak pernah Nabi Muhammad dibuat lupa sholat oleh Allah, kecuali untuk ada ajaran atau sunnah di situ. Jadi lupanya Nabi Muhammad dibuat oleh Allah untuk apa? Untuk menerapkan ajaran atau sunnah. Pernah Nabi Muhammad sholat asar 2 rakaat. Ini bukanlah Nabi Muhammad lupa, bukan sebenarnya, tapi Allah yang bikin lupa. Supaya apa? Supaya ada hukum di situ. Hukum gimana caranya kalau sholat kita lagi lupa. Sebab kalau Nabi nggak pernah lupa, kayak malaikat gitu, bener terus, maka kita susah ngikutinnya. Kalau nggak ada contoh begitu, maka nggak akan, ya tidak akan ada hukum. Nabi Muhammad dibuat lupa supaya muncul sunnah di dalam lupanya Nabi Muhammad itu. Selesai sholat, kemudian Nabi Muhammad keluar masjid, ada sahabat yang ngikutin. Engkau qashar ya Rasulullah, engkau qashar sholat barusan atau engkau lupa? Enggak, saya emang nggak pernah lupa, dan saya juga nggak qashar, Nabi Muhammad. Tapi engkau sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad masuk lagi ke masjid. Benar yang dikatakan oleh sahabatku ini, betul ya Rasulullah, engkau baru 2 rakaat. Nambah 2 lagi Nabi Muhammad. Nambah 2 rakaat lagi. Jadi kalau kita dari situ nanti ada pelajaran. Dari situ ada satu hukum, kalau kita lupa sholat dan belum ada jarak waktu lama, cukup nambah aja. Cukup nambah 2 aja, nggak usah diulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bini ingetin, bang, mikirin apaan sih? Apa sih mikirin apaan? Baru 2 tadi, yang bener 2, naik lagi, Allahu Akbar. Nggak usah dari awal lagi, naik lagi, tambahin 2 bang. Kan udah ngomong Ustaz, meskipun udah mau nggak apa-apa.
Karena ngomongnya baru ngomong sedikit. Kecuali kalau udah ngomong di warung kopi, udah kemana-mana, udah habis 2 batang, nah itu diulang dari awal lagi kalau itu. Kalau ini baru begitu saja nggak apa-apa. Walaupun sudah bicara. Kalau ada yang mengingatkan, masa sih emang baru 2? Iya baru 2. Bangun, Allahu Akbar, tambahin 2 lagi. Ini sebagai sunnah agar menjadi pelajaran atau menjadi sunnah untuk umatnya. Nah, dalam pribadi Nabi Muhammad ini terdapat sunnah-sunnah. Kadangkala sunnah itu disebut sebagai sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan. Demikian juga perintah di sini, perintah istighfar. Wastaghfir lidzambika. Ini supaya istighfar ini jadi sunnah kita. Kalau nabinya aja istighfar sehari 70 kali, kita kira-kira pantasnya berapa? Nabinya aja yang nggak punya dosa 70 kali, ya kita 700 paling nggak, banyak-banyakin 700. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dikasih duit juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, pokoknya istighfar 100 dan minimal 100. Minimal 100, habis sholat 20, nanti habis sholat lagi 20 kali 5 berapa? 100 sudah, minimal 100. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika. Nah, jadi di sini fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidzambik, yang menjadi sunnah atau menjadi teladan untuk kita dari Nabi Muhammad dalam ayat ini. Pertama adalah sabarnya Nabi Muhammad. Fasbir, sabar. Nah, kita umatnya harus sabar juga. Sabar. Kalau sekarang belum datang pertolongan Allah, sabar. Kalau sekarang belum ada kelapangan, sabar. Karena Nabi Muhammad sabar. Kemudian sunnahnya juga di sini, sunnah atau teladan yang bisa kita ikuti, istighfar. Jadi sabar dan istighfar ini liyustan nabika, supaya engkau Muhammad bisa dijadikan teladan. Wasabbih bihamdi rabbika. Imam Jalalain menafsirkan wasabbih, kalau sabbih itu arti aslinya bertasbihlah. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. Wasabbih bihamdi rabbika. Maka ada subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi. Tapi di sini oleh Imam Jalalain diartikan wasabbih sholli. Yang dimaksud dengan bertasbihlah engkau, maksudnya sholatlah engkau. Kenapa Imam Jalalain menyebutkan tasbih atau memaknai tasbih di sini dengan sholat? Karena ada qorinah di situ, ada satu qayyid, ada satu catatan di belakangnya. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu di waktu malam dan di waktu pagi. Kalau ada qorinah atau ada penguat, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu waktu malam dan waktu pagi, itu pasti yang dimaksud sholat, nggak lain dan nggak bukan. Nah, ulama tafsir menyatakan itu yang dimaksud, bukan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, bukan, karena ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu punya waktu-waktu. Ya, sholat wajib ini ada waktu-waktu khusus. Maka yang dimaksud bertasbih di waktu-waktu malam dan di waktu pagi, ini maksudnya sholat kita. Sholat pertama bihamdi rabbika, memuji Tuhanmu. Yang kedua, yang dimaksud sholat di sini adalah segala pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah artinya semua yang kita miliki, semua yang sudah kita terima, ini semuanya dari Allah. Salat dalam rangka syukur. Salatlah kamu dengan memuji Tuhanmu, maksudnya salat dalam rangka syukur. Alhamdulillah kita diberikan usia, alhamdulillah kita diberikan keluarga, alhamdulillah masih bisa kita kumpul sama orang-orang, alhamdulillah masih bisa kita ditakdirkan, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang sholat. Termasuk bersyukur atas sholat itu. Sholat yang dimaksud 5 waktu dalam rangka syukur. Ini maksud dari wasabbih bihamdi rabbika. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil di sini tentang wasabbih bihamdi rabbika,
Ada 3 waktu, ada 2 waktu sholat di sini, yaitu waktu sholat waktu isya atau bukan isya sholat bukan asyiyi bil asyiyi, yaitu sholat setelah tergelincirnya matahari, sholat setelah condongnya matahari ke arah barat, dan sholat di waktu pagi. Yang dimaksud di sini 5 sholat. Sholat yang setelah tergelincirnya matahari itu zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi setelah matahari condong ke barat atau bahkan sudah hilang. Yang kedua ibkar. Ibkar yang dimaksud di sini adalah pagi-pagi, sholat pagi. Apa itu sholat pagi? Sholat subuh. Dua waktu sholat ini yaitu pagi dan sore. Nah, baru kemudian Rasulullah menjelaskan secara rinci dalam hadisnya. Karena Al-Quran sebagian ayat-ayatnya, hadirin, itu ada yang sifatnya umum, masih umum, jadi belum dirinci. Bapak kalau nyari di Al-Quran 5 sholat itu nggak bakal ada, subuh, zuhur, isya nggak bakal ada. Yang ada 2 waktu kayak begini. Kalau nggak ada 2 waktu, 3 waktu, 3 waktu sholat doang. Yang rinciannya 5 nggak bakal ada. Dari mana kita tahu? Dari sunnah atau dari hadis Nabi. Karena hadis itu fungsinya adalah untuk merincikan Al-Quran yang belum terperinci. Hukum-hukum Al-Quran atau ketetapan Al-Quran yang masih umum, misalnya wajib sholat, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Itu 3 tuh. Dirikanlah sholat, berarti kalau sudah perintah dirikan wajib. Tapi waktunya cuma 3 di Al-Quran. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Cuma 3. Pertama, aqimis sholah liduluki syamsi, yaitu ketika tergelincirnya matahari, kemudian ketika malam, dan ketika fajar. 3 doang. Zuhur, asar nggak disebutin, nggak dicari sampai botak di Al-Quran juga nggak ada. Yang itu yang 5 sholat itu. Dari mana adanya? Dari sunnah atau dari hadis Nabi. Jadi hadis Nabi ini tugasnya adalah untuk merincikan dalam Al-Quran yang masih umum, yang masih belum terperinci. Karenanya Rasulullah kemudian menyebutkan di Quran memang ada kewajiban sholat, tapi perinciannya gimana? Rasulullah menyebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Gimana itu? Ya 5 waktu. Mulai dari zuhur. Mulainya dari zuhur dulu Pak. Zuhur, terus asar, habis asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa mulainya dari zuhur? Karena malaikat Jibrilnya baru datang ke zuhur. Kita cari di kitab-kitab fikih, pasti pembahasan sholat pertama kali zuhur dulu. Karena subuh malaikat Jibril belum datang, belum ada kewajiban subuh pada waktu itu. Kalau sekarang mah wajib. Pada waktu itu perintah sholat waktu malam Mi'raj 27 Rajab. 27 Rajab Nabi Mi'raj. Kemudian menjelang subuh sudah sampai lagi di Mekah, ada perintah sholat 5 waktu. Yang Nabi Musa sempat ini tawar lagi, Muhammad tawar, berat tuh 50, minta diskon lagi 45, minta diskon sampai 5. Nah itu menjelang subuh Nabi Muhammad sudah sampai di Mekah lagi. Tapi subuh waktu itu belum wajib, karena belum ada malaikat Jibril datang untuk mengajarkan wudhu dan sholat. Baru menjelang zuhur, menjelang matahari ada di tengah, malaikat Jibril mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat 4 rakaat, imam malaikat Jibril, Nabi Muhammad makmum. Nah itu baru mulai ada sholat zuhur. Asarnya datang lagi malaikat Jibril, maghribnya datang lagi, dan seterusnya. Begitu. Itu kewajiban sholat yang rinci adanya di hadis atau di sunnah. Di Al-Quran nggak bakal ada. Termasuk ini pembahasan tentang wasabbih bihamdi rabbika wa bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, cuma ada 2 waktu sholat. Padahal yang kita kenal 5 waktu, dan 5 waktu itulah yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.